Mahasiswa pada minta record. Emang didengerin apa? Dengar, Bu. Kadang-kadang cuma minta doang, terus banyak file, udah gitu nggak didengerin lagi tuh. Sandi ketawa tuh. Kata Sandi, iya Bu, yang penting punya dulu Bu, biar aman. Ya, padahal nggak dibaca juga, nggak didengerin lagi gitu. Udah hidup kalian itu udah rumit hidup kalian ini, ya kan? Hidup tuh udah bergulir dengan cepat gitu kan. Udah nggak sempat lagi udah nge-review. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ada waktu nanti ya. Kayak dulu waktu di Manchester saya ngajar S1 juga. Kalau di sana kan sebelum UTS ada namanya Reading Week. Reading Week itu 1 minggu kayak minggu tenang lah kalau di Indonesia ya. Ada nggak sih di Unpad? Nggak ada ya. Kalau di Manchester ada tuh minggu tenang. Dulu waktu saya ngajar di BINUS ada minggu tenang, tapi minggu tenang orang-orang malah pada pulang kampung pas minggu tenang. Kalau di Manchester itu pas minggu tenang, itu orang-orang beneran belajar. Yang namanya perpustakaan buka 24 jam. Kalau pas minggu tenang. Dan itu orang-orang baru tuh cramping. Baru cramping, terus baru semua materi dia baca gitu. Dia baca. Pas minggu tenang. Jadi sebelum minggu tenang ngapain? Party-party. Sebelum minggu tenang pada kagak belajar mereka itu rata-rata. Kayak gitu sih polanya, saya sering lihat gitu. Karena kalau pas lagi reading week saya ke perpustakaan, wah elah rame banget gitu kan. Ya begitulah. Oke. Nah, sekarang saya mau ini dulu deh. Udah pada upload belum tadi? Mana tadi? Upload Google Classroom. Udah belum? Turn in. Oke, 18 orang nih. Oke, yuk kita bahas ya. Udah kelihatan? Ya. Udah, Alia, Alia. Tanyanya apa nih Alia nih? Standar akuntansi keuangan Indonesia menggunakan PSHK, apakah dalam melakukan penjurnalan harus memakai standar internasional? Cara membuat jurnal pada post-employment benefit. Mengapa defined benefit plan jarang digunakan di masa sekarang? Lah masa? Ada, oi, defined benefit plan. Kata siapa? Nggak ada. Ada. Apa itu pengukuran kembali dan apa fungsinya? Apa itu batas aset ceiling, cara menghitungnya? Oke, aset ceiling. Lihat, ada aset ceiling emang di itu. Di PSHK 7 di Telkom ada aset ceiling. Siapa namanya? Alia. Ada Bu, kemarin saya lihat batas aset atas. ceiling ya. Oke. Siapa ini? Nabila enggak ada. Kanita. 300.000 sebagai bonus itu harus diperhatikan value of money-nya. Kapan waktu menentukan 300.000 tersebut? Apakah diperbolehkan penentuan di tengah periode? Bagaimana cara untuk classify benefit? Apakah perbedaan dari other post-employment benefit and other long-term benefit? Masih belum begitu paham mengenai konsep perhitungan untuk discount factor. Mengapa provision for employee benefit masuknya ke credit liabilities? Oke, ya. Yang ini dulu ya Kanita saya jawab. Provision. Mengapa provision for employee benefit masuknya ke liabilities? Iya, kan kita tuh membuat cadangan, ya. Provision itu munculnya dari mana sih? Munculnya dari janji kita terhadap karyawan. Nanti kamu kalau kerja sama saya nih, ya kalau kerja sama saya, nanti kalau kamu udah kerja 10 tahun, 25 tahun, ketika kamu pensiun, saya kasih pensiun, saya kasih uang pensiun. Itu kan janji. Ketika kita berjanji, kita punya utang. Utang itu adalah liabilities. Provision itu adalah cadangan yang kita sisihkan, uang yang kita sisihkan karena kita sudah berjanji. Ya, itu dulu ya. Kenapa provision liabilities? Karena itu merupakan uang yang kita sisihkan untuk janji kita. Oke. Nah, ini kayaknya salah nangkep dia nih. Oh, udah ada pertanyaan ada nih. Karena catatan pedoman akuntansi menggunakan PSHK berarti IAS tidak berlaku di Indonesia. PSHK kita dari IAS nih, belum nonton YouTube saya berarti. Siapa nih pertanyaan nih? Muhammad Ihsan Askia. Saya suruh nonton YouTube nggak ya? Ya, Bu. Sebentar. Kemarin itu kebanyakan kelas nih, pusing saya. Namanya. Oh, nggak saya kasih. Berarti mata kelas yang lain saya suruh masuk YouTube ya. Oke. Ya, PSHK 24 itu dari IAS 19 ya. Ya, jadi IAS 19 itu sama PSHK 24, nggak ada bedanya. Oke.
Rugi aktuaria yang diakui dari penghasilan komprehensif lain, nah, maksudnya apa ya? Ntar saya jelaskan. Bagaimana cara menentukan harga pensiun dalam pembuatan pembukuan? Ya, itu kamu yang ngitung aktuaria ini. Ya, nanti dijelaskan ya. Bagaimana penghitungan defined contribution dan defined benefit? Ya, Ivana. Nah, Ivana nih. Kenapa banyak sekali amandemen yang dilakukan? Kenapa? Ya karena rumit banget ya 19 itu. Jadi di amandemen terus. Terkait defined contribution plan, bagaimana dengan perusahaan yang kontribusi infonya sedikit atau ada dari mereka yang tidak melakukan kontribusi terhadap benefit yang akan didapatkan. Defined contribution plan, iuran pasti ya, maksudnya ya. Siapa namanya nih? Ivana. Ya, Defined contribution plan. Defined. Adanya defined benefit sama iuran pasti dan manfaat pasti. Kalau ini iuran pasti. Kalau kontribusi perusahaan itu udah diatur, Mbak, ada undang-undangnya, nggak bisa sembarangan. Ya. Cuti hamil bagaimana? Apakah tetap mendapatkan gaji? Ya, kalau di undang-undang tenaga kerja dapat gaji 3 bulan. Ya. Ya. Dapat gaji. Ini baca undang-undang tenaga kerja apa pada? Apalagi yang perempuan nih. Baca itu hak dan kewajiban kalian harus tahu itu, jangan mau dikadalin sama perusahaan. Kalau di Indonesia 3 bulan, kalau kamu mau panjang ke Finlandia aja, kalau nggak salah Finlandia 3 tahun gitu gajinya. Iya, atau Jerman gitu 3 tahun kalau nggak salah. Iya. Kalau kita 3 bulan, tapi lumayan lah 3 bulan juga ya. Lumayan. Nah, cuti jadi gaji cuti hamil itu 3 bulan dapat gaji bulanan biasa, nggak apa-apa. Oke. Tidak mengisukan termination benefit tidak bisa langsung melakukan karyawan. Iya, kamu tuh kalau memecat tuh susah ya. Jadi harus ada tata caranya dalam undang-undang tenaga kerja tuh. Harus orang tuh nggak bisa ujuk-ujuk dipecat. Harus ada SP1, SP2, SP3 baru bisa dipecat. Nah, perusahaan itu rata-rata sekarang nggak mau mecat, disuruh mengundurkan diri. Kenapa? Kalau dipecat harus ngasih pesangon. Kalau mengundurkan diri nggak ngasih pesangon. Kalau kalian nggak salah, jangan mau disuruh mengundurkan diri. Pecat aja saya, Pak, gitu. Nanti ya kalau kamu kerja nih, kamu nggak salah nih, tapi dibikin-bikin lah supaya kamu mengundurkan diri. Kalau kamu mengundurkan diri, kamu nggak ada perusahaan bisa tidak ngasih apa-apa karena golden shake hand itu tidak wajib. Nah, tapi kalau kamu dipecat, kamu harus dapat pesangon. Gitu. PUC ya, ntar dijelasin ya. PUC itu ada di modul. Nah, modul imbalan kerja ada ya, teman-teman baca ya. Itu modulnya Bu Elsa, wah sudah berdarah-darah bikinnya khusus untuk kalian. Lebay. Modul imbalan kerja itu ya. Saya tuh lucu banget ya. Saya itu lupa tuh pernah nulis modul itu. Jadi saya pas tadi tuh pas mau upload materi itu saya kan di Dropbox gitu ya, saya tulis PSAK 24. Terus ada modul PSAK 24 terus saya mikir, ini saya bikinnya buat apa zaman dulu ya? Kok lengkap banget gitu kan modulnya, coba kalian lihat modul deh. Lengkap banget, ada contohnya, ada jawabannya. Contoh jawabannya. Ini buat apa ya? Saya sampai sekarang misterius tuh buat apa itu modul saya buat. Mungkin klien minta kali ya, nggak tahu, saya lupa dah. Itu modul tuh lengkap banget tuh. Baru ingat ada modul itu ya, kalian beruntung. Yang tahun lalu saya nggak ingat ada modul itu, jadi tahun lalu kakak kelas kalian nggak dapet tuh modul PSAK 24 itu. Kompensasi didapatkan dalam rupa saham bisa, namanya ada PSAK-nya beda ya untuk itu ya, untuk pembayaran berbasis saham. Kalau employee tidak mengerti cara mengelolanya, bagaimana? Karena kompensasi juga tidak langsung bisa diuangkan. Iya kan kompensasi, kalau pensiun itu kan biasanya kan ditaruh di dana pensiun gitu, nggak dikasih duit, ntar habis gitu kan. Laki-laki dikasih uang pensiunnya per bulan, wah dibeliin lah itu aksesoris sepeda, kalau nggak dibeliin apa habis lah pas pensiun, nggak punya duit ntar. Nggak boleh diambil dana pensiun itu, diambilnya kalau pensiun nanti. Kemarin lagi ramai di Twitter masalah JHT, tunjangan hari tua ya, jaminan hari tua. Yang ramai itu orang pada demo. Ya, karena sekarang ada peraturan baru, itu hanya bisa diambil ketika umur 56 tahun. Oke. Zimar. Tanyanya mana Zimar? Lah. Disuruhnya apa, bikinnya apa si Zimar? Zimar, Darajat. Ini nggak masuk kali si Zimar nih. Zimar, kamu dikerjain sama teman-teman kamu dah.
Iya Bu, dikerjain sama temen Bu, katanya suruh bikin summary-nya juga Bu, jadi saya bikin banyak banget. Kasian loh, si Zimar kasian tuh. Makasih ya Zimar ya, bagus banget ini. Sebenarnya disuruhnya pertanyaannya. Kamu punya pertanyaan nggak Zimar gitu ya? Ada itu Bu di 2 halaman terakhir kalau nggak salah Bu, sebelum daftar pustakanya. Ada pertanyaan? Ada Bu. Mana pertanyaan? Lupa ya. Zimar udah paling keren nih pemahamannya nih. Oh ini oke. Apa yang dimaksud dengan rugi aktuaria yang diakui dalam pasal komprehensif lain? Oke, kontribusi pemberi kerja, ya kontribusi dari employee itu berapa persen dari gaji kalau nggak salah itu kontribusi. Kerugian atas penyelesaian, ya ketika kita menyelesaikan pensiun, kemudian kan kita selesai pensiun tahun ini kita selesaikan nih bayarannya gitu kan, bisa naik, bisa turun, bisa kita bisa perlu nambah, bisa cukup gitu. Ntar saya terangin deh. Beban jasa akhir, ya beban jasa akhir, beban jasa kini kali, beban jasa akhir ada. Ada Bu, kemarin saya baca, cuma saya lupa di halaman berapa. Pokoknya saya ngeliat Jasa di akhir. catatan 31 kalau nggak salah Bu. Beban jasa akhir, beban jasa akhir. Apaan ya? Beban jasa kini, beban jasa lalu adanya. Coba dicek lagi di note berapa. Iya Bu, sebentar. Apa yang dimaksud dengan aset program pensiun? Yaitu aset-aset yang dikelola sama dana pensiun untuk para pensiunan dari bayaran-bayaran yang dibayarin ke sana. Oke. Samuel Efraim. Mengapa harus terus mendapatkan amandemen? Iya, pusing karena orang-orang yang rumit ya. Pengaruh COVID terhadap IAS 19. Banyak yang dipecat kemarin. Pemilihan jenis benefit yang akan diberikan oleh perusahaan didasari oleh hal apa? Undang-undang. Undang-undang itu mewajibkan ada defined benefit plan karena undang-undang mewajibkan. Apakah cuti hamil? Cuti hamil itu jangka pendek ya, tidak terhadap benefit akhir pensiun enggak. Pada laporan keuangan Telkom ada tertulis pada bagian imbalan kerja kompensasi berbasis saham. Ini termasuk jenis benefit mana? Nah, kompensasi berbasis saham itu PSAK-nya beda ya. PSAK 53 kalau nggak salah. Ya. Biasanya ini untuk apa direksi-direksi ke atas ya, ada kompensasi berbasis saham. Oke deh. Makasih ya pertanyaannya ya. Bu Elsa nggak bisa bacain semua. Tapi pertanyaannya bagus-bagus. Kalau nanti setelah ini kan imbalan kerja itu 2 kali ya, hari ini dan besok. Hari ini kalau bisa selesai hari inilah. Tapi kalau misalnya setelah ini masih ada pertanyaan, kalian harus tanya, Bu, pertanyaan saya belum terjawab gitu dari presentasinya Bu Ersa gitu, oke? Nah itu kalian harus apa ya? Harus jawab karena saya nggak baca semua, ya kan? Jadi kalian harus yang aware ya bahwa Bu belum dijawab Bu yang ini Bu, oke? Ya. Nah, saya pakai slide ini aja deh. Kemarin Oktober 2021 saya ada CR review ya. Ini ada semua di modul, tenang aja, cuma ini PPT. Kalian baca modulnya ya ntar malam. Oke. Menurut PSAK 24 paragraf 8 imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau terminasi kontrak kerja. PSAK 24 imbalan kerja bermanfaat untuk konsistensi penerapan metode akrual dan beban perusahaan yang terkait dengan SDM. Nah, jenis imbalan kerja itu ada 4. Yang pertama, imbalan pasca kerja, pensiun, asuransi jiwa pasca kerja, tunjangan kesehatan pasca kerja. Kemudian imbalan kerja jangka pendek, upah, gaji, bagi hasil atau bonus, cuti melahirkan, pokoknya yang 12 bulan ke depan. Ya, iuran jam sostek, itu imbalan jangka pendek. Imbalan jangka panjang lainnya, cuti berimbalan jangka panjang nih kayak apa sih Bu? Nah, kayaknya misalnya nih kalau di beberapa perusahaan itu suka ada cuti besar. Kalau udah 10 tahun kerja bisa cuti besar selama 2 bulan gitu. Itu dibayar gitu. Gajinya jalan plus tambahan bonus cuti gitu kan supaya jalan-jalan maksudnya gitu. Sana kamu jalan-jalan dulu refreshing ya. Nah, nanti kamu kalau kerja cari perusahaan yang baik kayak begini ya. Tanya gitu kontrak kerjanya gimana Pak, saya ada cuti besar apa enggak, cutinya berapa, dan lain sebagainya.
Dan kalau kalian punya cuti diambil ya. Banyak orang yang cuti itu angus. Saya pernah kerja 5 tahun kagak pernah ngambil cuti. Angus cutinya pas keluar, ya udah angus aja. Nggak bisa diuangin, nggak bisa apa, kan sayang. Mendingan cuti mah cuti aja. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ketika cuti dikejar-kejar sama bos kayak gitu-gitu, Pak, saya ini cuti ini hak loh Pak, gituin aja. Saya tuh berhak loh atas cuti. Ya, saya tuh berhak loh atas cuti ya. Ya, kalau dulu waktu saya masih muda, kayaknya nggak butuh cuti gitu ya. Wah, pokoknya energi gede banget lah gitu kan. Nggak pernah cuti. Tapi kemudian ngapain kagak saya ambil ya gitu kan, saya lumayan bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, sekarang jadi PNS malah aneh. PNS itu tidak ada cuti. Aneh kan? PNS itu selain libur cuti bersama dan tanggal merah tuh nggak ada cuti, kecuali cutinya. Saya juga baru tahu. Kecuali cutinya itu naik haji gitu, cuti bisa gitu. Ya kan? Kalau di swasta tuh kan ada jatah cuti 2 minggu kalau nggak salah ya. 2 minggu ini bisa dipotong, misalnya kalau ada cuti bersama ya itu kepotong lah hak cuti kita gitu. Tapi ada cuti gitu. Nah, kalau PNS ini sebenarnya resminya nggak ada cuti. Tapi kan kalau PNS sebagai dosen, ya selama kerjaannya beres, apalagi sekarang online ya, ya nggak ada yang peduli juga kamu masuk apa enggak gitu kan. Kan sekarang online. Ya. Tapi memang kerjaan dosen itu nggak bisa cuti sih, saya bilang. Susah loh, kayak misalnya Lebaran. Saya udah dulu ya sebelum online ini, kalau Lebaran tuh saya pulang kampung tuh sambil bawa berkas ujian akhir, tau nggak? Saya sambil ngoreksi di jalan. Iya, beneran serius. Terus kalau liburan, kalau antar semester, anak-anak pada bimbingan gitu kan. Jadi kayaknya nggak pernah benar-benar cuti kalau dosen itu. Ngurusin riset, ada aja deadline-nya ya. Nah, imbalan jangka panjang lainnya. Kemudian ada imbalan pemutusan kontrak kerja PKK. Ini pemutusan hubungan kerja. Ya. Nah, jadi gini ya, imbalan kerja tadi ya, ada jangka pendek, pesangon. Pesangon tuh kalau pemutusan kerja. Imbalan pasca kerja, ada imbalan kerja jangka panjang lainnya ya. Nah, yang tadi akuntansi kompensasi berbasis saham ada di PSAK 53 ya. Coba dibaca, PSAK 53 tuh IAS berapa? Share based compensation, saya lupa IAS berapa. Coba di googling, share based compensation. Itu ada di IAS berapa gitu. Ya. Oke. Tadi sudah pesangon diakui sebagai kewajiban dan beban jika perusahaan berkomitmen untuk memberhentikan seseorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, atau menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Imbalan berbasis ekuitas diatur dalam PSAK 53. Nah, kemudian ada ruang lingkup imbalan kerja ini tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja. Yang akuntansi dana pensiun itu minggu depan, mungkin kalau sempat, ya akuntansi dana pensiun PSAK 18. Itu apa namanya, ini kalian tuh semester 6 kan ya? Semester 6 itu kalau di akuntansi tuh semuanya seminar loh. Nggak ada lecture begini. Semester 6 tuh kalau di akuntansi tuh mahasiswanya yang presentasi. Minggu depan kalian aja presentasi lah, saya dengerin ya. Iya, kalau di akuntansi kagak ada kuliah lagi kalau semester 6. Jadi mereka udah presentasi, dosennya dengerin, terus dosennya ngasih masukan kayak gitu. Kalau semester 6 seminar semua. Setahu saya ya, seminar sama project based gitu. Jadi udah nggak ada kuliah-kuliah kayak begini. Ini saya udah semester 6, kok saya ngajar kuliah, harusnya kalian harusnya presentasi aja kan, modulnya udah saya kasih. Kalian presentasi. Nggak apa-apa deh. Ya, besok-besok saya bagi kelompok deh buat presentasi ya. Jadi kalau yang dana pensiun adanya di PSAK 18, program imbalan kerjanya ada yang tanya, PSAK apaan sih Bu? Pernyataan standar akuntansi keuangan. Ini standar akuntansinya ya. Ya, PSAK 18. Kemudian imbalan kerja diberikan melalui apa? Ada program formal. Program formal di dalam kontrak, ada peraturan perundang-undangan atau peraturan industri atau kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruksif. Nah, maksudnya gimana nih Bu? Ada perusahaan itu yang punya kebiasaan, misalnya memberikan bonus, gitu kan. Gaji ke-13 itu bukan bonus loh ya. Dan orang tuh suka, PNS itu kan suka, saya suka bingung ya. PNS tuh suka, wah gaji ke-13 sudah masuk gitu. Terus orang-orang pada, terima kasih untuk bonusnya gaji ke-13. Saya tuh bilang, Tong,
Gaji ke-13 itu bukan bonus. Lu gimana sih? Kan 360 hari, ya kan? Itu kan setiap bulan, ya coba kamu hitung deh. Kita itu bulannya berapa sih? Sebenarnya tuh memang ada 13 bulan dalam satu tahun gitu. Kalau dikumpul-kumpulin ya, itu kan tiap bulan ada yang sisa-sisa tuh harinya tuh. Ya. Itu sebenarnya jadinya 1 bulan gitu loh. Jadi kalau cuma gaji kamu, kalau kamu ngelamar kerja cuma dapatnya 1 tahun itu 13 gaji, itu baru impas. Seharusnya 1 tahun itu kamu dapatnya 20 bulan gaji misalnya. Nah, yang gaji ke-14 sampai ke-20 tuh bonus. Nah, itu baru canggih, keren. Ya. Kalau cuma dibilang, "Oh, nanti kamu ada bonus gaji ke-13." Pak, gaji ke-13 itu sebenarnya bukan bonus sih, Pak. Itu udah haknya karyawan. Karena karyawan itu 12 bulan ya kan, 12 bulan itu kan sebenarnya sisa-sisa, ada sisa harinya tuh. Nggak pas 30 hari. Ya. Nah, kemudian kebiasaan ini apa? Nah, ada perusahaan yang tiap misalnya ya, selain THR, THR itu cuma ada di Indonesia loh, tunjangan hari raya. Di Malaysia nggak ada THR. Makanya bersyukur lah ya, di Indonesia ada THR. Itu sebulan gaji. Nah, tapi misalnya di atas setiap ulang tahun perusahaan misalnya, setiap ulang tahun perusahaan itu ngasih bonus lagi. Ini nggak ada dalam kontrak, nggak ada dalam kontrak kerja, tapi itu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun diadakan, sehingga itu menimbulkan perasaan harapan gitu. Orang jadi berharap gitu. Nah, itu adalah kewajiban konstruktif. Kalau itu sudah dilakukan terus-menerus ya, itu jadi kewajiban konstruktif. Itu imbalan kerja, gitu ya. Kemudian amandemen tahun 2019, oke. Curtailment tengah tahun, nggak usah pusing dulu deh, curtailment. Suatu saat saya ceritain curtailment itu apa. Definisi penting. Nah, imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja tadi yang 12 bulan, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Ya, imbalan kerja jangka pendek yang lain-lainnya. Ya. Pasca kerja itu kalau dia sudah menyelesaikan kontrak kerja, dia berhak atas imbalan pasca kerja, walaupun belum bisa diterimanya tuh entar gitu ya. Tapi dia sudah selesai kerjanya 1 tahun ini, maka dia sudah berhak gitu, sedikit dari total pensiunnya. Imbalan pemutusan pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas pemutusan kontrak kerja dengan pekerja sebagai akibat dari keputusan entitas yang memberhentikan pekerjanya sebelum usia punahkarya atau keputusan pekerja menerima sebuah tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi kontrak. Misalnya gini nih, ini kemarin waktu COVID banyak nih ya, diminta untuk berhenti atau diminta untuk pensiun dini kayak gitu ya. Kemarin siapa teman saya yang bilang, "Oh, saya pensiun dini, Bu." Siapa ya? Lupa dah. Imbalan kerja jangka pendek. Nah, imbalan jangka pendek itu apa aja? Upah, gaji, iuran jaminan sosial, jam sostek itu. Cuti tahunan berbayar. Nah, kalau kalian itu kerja di suatu institusi, lumayan kan jam BPJS-nya dibayarin, ya nggak? Kalau kalian entrepreneur, bisnis kan kalian bayar sendiri BPJS. Ya, kalau udah di perusahaan dibayarin sama perusahaan. Lumayan, ya nggak? Ya. Tanya, BPJS-nya kelas berapa, Pak? Kelas 3. Ya, jangan kelas 3 dong, Pak. Kelas 1 dong. Kayak gitu ya. Nanti kalau nego gaji. Jadi kalau kalian kerja jangan cuma gajinya doang yang dinego, tanya ya, punya fasilitas kesehatan apa Pak? Oh, cuma BPJS doang Pak. Masa perusahaan segede gini cuma BPJS doang Pak, nggak ada asuransi lain gitu. Tanya ya. Terus ada cuti tahunan berbayar nggak Pak? Ada cuti besar nggak Pak? Ada ini nggak Pak? Kalau saya cuti dapat tambahan lagi nggak? Kayak gitu-gitu. Cuti itu ya, selain kamu gajinya jalan terus, ketika kamu cuti, itu tuh kamu tuh dapat uang lagi. Ada perusahaan yang kayak gitu, dapat uang buat jalan-jalan. Cuti itu kamu tuh disuruh jalan-jalan. Jadi dikasih duit kamu tuh buat jalan-jalan. Makanya kalau cuti kagak diambil kan rugi dong, bener nggak? Cuti sakit berbayar. Nah, cuti sakit berbayar itu maksudnya selama kamu sakit gaji jalan terus gitu, ya. Kan ada cuti sakit itu rata-rata ada maksimumnya. Misalnya maksimumnya 2 bulan. Setelah 2 bulan kamu cuti di luar tanggungan perusahaan misalnya. Ya, kayak gitu. Atau cuti sakit tapi nggak dibayar bisa. Jadi itu harus jelas ke kontrak kerjanya ya. Cuti sakitnya berapa Pak? Setahun gitu. Kayak gitu ya. Cuti melahirkan tuh 3 bulan biasanya.
Bagi laba dan bonus imbalan non moneter. Imbalan non moneter itu apa? Misalnya imbalan-imbalan yang lain ya. Kadang-kadang misalnya kalau posisi tertentu dapat mobil gitu kan, dapat rumah kayak gitu, dapat mobil dinas, rumah dinas, dapat ini itu gitu kan. Terus dapat ini apa pulsa gitu, dapat telepon dari dapat laptop gitu kan. Itu imbalan kerja juga. Nah, kalau menurut PSK 24 itu kalau jangka pendek di bawah 12 bulan nggak perlu didiskonto gitu ya. Ya udah, berarti kalau sudah jadi hak karyawan ya diakui sebagai beban, sebagai biaya. Oke. Nah, jangka pendek sih gampang ya. Jangka pendek itu tadi kan upah gaji ya, berarti kita akuin liabilitas jangka pendek sebagai liabilitas setelah dikurangi yang telah dibayar, beban dibayar di muka jika terjadi kelebihan pembayaran dan lain sebagainya. Ini sih nggak sulit lah. Saya cepat-cepat aja. Imbalan cuti. PTA memiliki 100 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 1 juta untuk 10 hari kerja selama tahun 2015. Karyawan yang cuti 6 hari 80 orang, sedangkan sisanya cuti 10 hari kerja. Nah, 10 hari kerja ini bisa diakumulasi apa enggak atau angus? Kalau nggak bisa diakumulasi, ya udah, berarti kan cuma ini doang nih, 20 kali 10, 80 kali 1 juta, 680 juta. Kasnya 680 juta. Kalau bisa diakumulasi, kita ada yang namanya utang gitu. Ya, utang. Kok ada utang sih? Iya, karena dia itu sudah berhak. Kan dia kan sudah berhak untuk cuti 10 hari, tapi baru diambil 6 hari. Yang 4 harinya tahun depan, misalnya. Diakumulasi tahun depan. Tapi kita kan dia sudah kerja. Dia sudah berhak atas 10 hari. Maka kemudian kita punya utang ke karyawan, gitu maksudnya. Ya, beban ini yang namanya adjustment accrual gitu, bahwa kita itu mengakui ada beban dan ada utang walaupun uangnya belum keluar, nanti uangnya keluar kalau mereka cuti tahun depan. Ntar dibaca sendiri deh ini deh. Ini oke. Nah ini. Mengakui pembagian laba dan bonus jika entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk pembayaran beban, kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Nah, pasca kerja aja saya fokusnya nih. Pasca kerja ini yang rumit kan? Kalian kan banyak pertanyaan di pasca kerja tadi. Oke. Tadi imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Contoh aplikasi imbalan pasca kerja di Indonesia adalah program jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan yang rame kemarin itu loh. Hanya bisa umur 56 tahun. Sebelumnya enggak, sebelumnya tuh begini kalau JHT. Misalnya kamu kerja kamu kerja di perusahaan A. 5 tahun. Kan perusahaan itu kan dia bayarin JHT kamu. Nah, terus kamu pindah ke perusahaan B. Nah, itu bisa dilanjut sama perusahaan B. Masuk ke JHT kamu. Atau bisa diambil JHT-nya. Jadi kalau pindah kerja, JHT-nya bisa diambil. Kalau dulu. Ya, nah terus ada peraturan baru bahwa JHT itu harus diakumulasikan, nggak bisa diambil sampai 56 tahun. Terus ramailah orang-orang. Gimana sih? Kalau kita keluar kerja kan nggak dipecat, kalau kerja nggak dipecat ya. Kalau dipecat dapat pesangon. Kalau mengundurkan diri dapatnya apa? Misalnya nih, saya sudah selesai kontrak kerjanya sama si perusahaan A. Saya masih nyari kontrak-kontrak kerja yang lain gitu kan. Saya kan perlu hidup dong. Dari mana hidupnya? Ya dari JHT ini harusnya diambil untuk pindah ke sebelum dapat pekerjaan berikutnya. Nah, ini yang nggak boleh diambil sekarang. Makanya rame orang-orang. Gitu, Tong. Kayaknya JHT saya masih ada sebelum jadi PNS. Kan saya pernah di swasta. JHT saya berapa ya? Harusnya saya ambil aja ya. Tapi udah keburu kena peraturan baru, kan nggak bisa diambil ya. Lumayan tuh JHT saya tuh kayaknya terakhir waktu saya pindah dari perusahaan jadi PNS itu kayaknya sekitar 25 jutaan ada JHT saya di BPJS tenaga kerja. Waktu saya kerja di Australia, waktu S2 kan saya kerja di Australia, kemudian kan ada superannuation ya. Terus saya kan udah selesai di Australia, saya pulang ke Indonesia, JHT itu saya cairin gitu. Itu lumayan loh, dapatnya berapa ya? $1.500 ada. $2.000 ada tuh JHT saya annuation, superannuation ya. Jadi kalau nanti kamu S2 di luar negeri terus udah gitu S2-nya sambil kerja itu nanti pasti ada superannuation-nya kamu. Nah, ketika nanti
sudah selesai bekerja, jangan lupa diurus, ditarik. Kalau kamu ngurusnya itu sudah di Indonesia, itu kena pajak 50%. Karena dananya ditransfer ke luar negeri. Stupid nggak? Karena waktu itu kan saya buru-buru ya, saya pulang selesai kuliah, waktu itu S2 tuh selesai kuliah, saya hamil 8 bulan, itu selesai hari ini kuliah nih, 2 hari kemudian saya udah pulang ke Indonesia. Boro-boro sibuk bisa ngurusin superannuation gitu kan. Nah, ketika sudah di Indonesia, baru udah tuh, oh udah resign segala macam, diputus segala macam gitu kan, udah. Terus baru saya urus gitu, baru tahu, oh kalau itu dananya transfer ke luar negeri, berarti Anda tuh sudah pindah ke luar negeri, itu dipotong 50%. Rese, saya bilang. Jadi kalian urus dulu sebelum pulang ke Indonesia. Ya, JHT-nya. Oke, nah, pemberian imbalan pasca kerja diatur secara formal atau informal dengan atau tanpa melibatkan pendirian suatu entitas terpisah untuk menerima dana iuran dan membayar imbalan atau dana pensiun. Jadi perusahaan kalian pernah, Telkom itu punya dana pensiun Telkom ada. Itu di dekat gedung sate tuh, dana pensiun Telkom itu pas kita belok ke kanan, depannya Gasibu. Itu dana pensiun Telkom. Jadi dana pensiun Telkom itu dibuat untuk apa? Untuk mengelola dananya si JHT ini. Bukan, JHT sih BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengelola dana-dana pensiunnya karyawan Telkom gitu. Minimum itu JHT, minimum itu berdasarkan undang-undang. Ya, tapi kan kalau perusahaan segede Telkom masa dia cuma minimum sih? Pasti ada tambahannya lagi kan. Nah, tambahannya itu yang masuk ke dana pensiun ini. Ya, imbalan pasca kerja itu ada tunjangan purna karya dan ada imbalan pasca kerja lain. Nah, program imbalan pasca kerja ya itu terdiri dari 2, ada iuran pasti, ada imbalan pasti. Ya. Purna karya itu berarti purna karya itu berarti pensiun sudah selesai. Ini imbalan pasca kerja lainnya selain yang purna karya. Ya. Maksudnya gini ya, kalian jangan mikirin yang namanya imbalan pasca kerja itu selalu pensiun. Pensiun itu 55 kalau di Indonesia. Kalau dosen 65, kalau profesor 70 tahun. Ya, makanya kemudian banyak orang PNS itu setelah udah mau pensiun, mereka berebut pengen jadi profesor. Gitu kan. PNS departemen lain nih. Saya bilang nih gimana sih, kita aja yang dosen beneran belum tentu jadi profesor. Ini dia ujuk-ujuk minta honoris causa profesor, apalah profesor luar biasa segala macam. Gimana sih ini orang pada gitu kan. Saya aja pensiun belum tentu jadi profesor sampai pensiun. Ternyata itu pensiunnya bisa 70 tahun gitu loh. Elah. Gimana sih lu bikin dana pensiun sendiri lah. Orang mau pensiun juga kita harus nabung dari sekarang gitu kan untuk pensiun kita. Jadi ada iuran pasti tadi contribution plan ya, defined contribution sama imbalan pasti atau defined benefit. Bergantung pada substansi ekonomis dari setiap program. Nah, jadi imbalan pasca kerja itu dari entitas, dia ngasih kontribusi ke dana pensiun. Pekerja, nah nanti dana pensiun ini yang mengelola nih, mengelolanya di mana? Pakai investasi. Kemudian dikasih nanti ke pekerja kalau udah pensiun gitu, kalau sudah selesai. Nah, untuk 2 jenis perusahaan dana pensiun itu ada 2, ada DPPK, ada DPLK. DPPK itu dana pensiun pemberi kerja, kayak contohnya itu tadi Telkom, dana Dapen Telkom, itu DPPK. Atau DPLK. DPLK itu dana pensiun yang lembaga keuangan yang misalnya apa? Asuransi misalnya. Dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi di mana entitas beserta karyawan itu bisa. Misalnya gini, kalau Telkom dia bikin Dapen sendiri karena karyawan Telkom kan banyak. Nah, kalau perusahaannya karyawannya sedikit bikin Dapen ya kagak uruk gitu kan, nggak uruk dia. Jadi dia itu biasanya oh ya udah dana pensiunnya kita kasih aja ke asuransi gitu. Ya, asuransi yang whole life gitu ya. Yang ada program dana pensiun yang asuransi banyak. Oke. Nah, kerangka program imbalan pasca kerja di Indonesia pertama kan ada udah BPJS, ada BPJS Tenaga Kerja itu wajib ya. Wajib nih, wajib segregation of asset. PPIP itu imbalan pasti, PPMP itu manfaat pasti, iuran pasti dan manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti PPIP, program pensiun manfaat pasti PPMP. Contributory or non-contributory. Ya maksudnya kalau ini sih contributory di Indonesia, maksudnya tuh si perusahaannya tuh berkontribusi, terus si perusahaan, kalau di Australia tuh perusahaannya berkontribusi, karyawannya juga berkontribusi gitu terhadap pensiunnya.
Pembayaran bulanan, misalnya jaminan kematian, bentuknya lump sum, pensiun, kematian, cacat permanen, ini wajib ya. Kemudian undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ini kalau di sini ada BPJS Cipta Kerja kemarin ya, itu berubah kan Cipta Kerja tuh. Wajib. Ya, undang-undang tenaga kerja, kalau yang di undang-undang tenaga kerja itu wajib. PPMP manfaat pasif tidak perlu pendanaan. Maksudnya gimana sih? Nanti ya, makin ke sini makin inilah. Lamsam, ya, terus pengunduran diri, kematian, pensiun, cacat permanen dan sakit berdasarkan undang-undang tenaga kerja ini wajib. Nah, ini yang sukarela. Sukarela itu bisa ada program pensiun undang-undang nomor 11 gitu kan. Atau program-program lainnya, ya. Insuran, stock option segala macam. Ada pertanyaan sampai sini enggak? Bayaran bulanan maksimum 20% of lump sum kalau pensiun. Oke. Dana pensiun tadi ya. Dana pensiun itu apa? Programnya didanai atau funded. Program pasca saja dilakukan dengan bertanya. Ya, Sandi. Sandi, kamu kameranya matiin dulu kan, Sandi. Kamu suaranya bergaung. Ya, gimana Sandi? Halo Bu, suara saya? Ya Bu, Ya, sekarang ada. pas nggak Bu suaranya? Ya, Halo, Bu. lebih bagus. Ya. Jadi pertanyaan yang tadi Bu, yang pas Bu ngejelasin tentang BPJS gitu-gitu Bu. Jadi mau nanya kalau misalnya nego gaji gitu Bu, terus kayak kita tuh minta KRD buat asuransi yang lebih tinggi atau misalnya BPJS di kelas 1, itu bisa mempengaruhi keterima atau enggaknya nggak sih Bu? Kayak gitu nggak sih Bu? Iya, nasib ya itu mah. Biasanya begini ya. Biasanya tuh kamu tuh udah diterima dulu baru kamu nego. Ya, enggak sih, enggak kayak gitu. Jadi gini. Gimana ya? Saya itu kalau saya itu selalu bekerja itu dalam posisi saya daya tawar selalu lebih tinggi gitu. Jadi biasanya yang saya minta dikasih aja gitu. Tapi maksudnya gini, biasanya perusahaan untuk misalnya kamu fresh grad ya, kamu kan masuknya misalnya manajemen trainee misalnya ya, atau fresh grad lah level junior, itu biasanya mereka ada paketnya, udah ada paketnya. Nah, kamu saran saya jangan langsung teken tanda tangan ya. Pak, saya pelajari dulu ya Pak kontraknya. Nah, terus tanya gitu. Kan kalau kamu fresh grad kan kamu bisa punya beberapa offer, nggak cuma perusahaan yang sama kan. Kamu jangan berpikiran kamu susah nyari kerja, anak aktuaria Unpad lah yang ada kamu tuh punya offer 5, kamu bingung mau kerja di mana gitu loh. Gitu, iya. Ih, kamu. Anak akuntansi kayak gitu semua. Jangan salah loh. Anak akuntansi Unpad itu saya tuh sering, Bu, saya ada 3 offer, saya bingung nih pilih yang mana ya. Ya udah. Yang ini gajinya lebih gede, asuransinya bagusan mana? Kamu penyakitan apa enggak? Orangnya sehat apa sakit? Kalau kamu punya penyakitan, misalnya kamu darah tinggi atau apa, kamu cari yang asuransinya paling bagus dong. Ya kan? Saya beneran ya, saya punya temen nih. Punya teman lulusan ITB. Dia ini kompleks sakitnya. Dia tuh punya sindrom apa yang kadang-kadang suka ketiduran, cepluk ketiduran gitu, ngerti nggak? Ada itu apa gitu penyakitnya itu dia itu. Kasihan dia itu, suka tiba-tiba dia nggak bisa, he cannot help it gitu, tiba-tiba tidur aja gitu. Itu makanya dia suka dicap pemalas gitu di tempat kerjanya. Cuma dia butuh asuransi yang bagus, asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang bagus karena dia orangnya kadang-kadang suka sakit gitu. Itu selalu buat dia jadi faktor utama. Gaji malah nomor 2. Saya butuh yang asuransi kesehatannya bagus gitu. Ya, nah itu jadi itu dilihat ya. Nah, kalau BPJS mah wajib, semua juga dapat BPJS gitu kan, cuma 80.000 sebulan. Ya kan 125.000 kalau yang mandiri. Tapi kan kalau perusahaan bagus di atas BPJS ada lagi gitu asuransi kesehatannya. Misalnya kalau saya sakit kanker tiba-tiba gimana? Kamu jangan mikirin sekarang kamu masih muda, cantik, seger gitu kan. Nanti kalau udah umur 40 tahun leukemia misalnya, kanker misalnya. Apalagi aktuaria kan stres banget kan ya. Penyakitnya leukemia tuh biasanya tuh. Ya kan? Kamu tuh kalau udah sakit kanker, terus kamu tuh nggak punya asuransi kesehatan yang bagus, perusahaan nggak cover, itu bisa jatuh miskin, tau nggak? Kanker, leukemia, kayak gitu-gitulah. Kanker darah kan leukemia, yang berat-berat. Makanya harus ada perusahaan yang pokoknya
berapapun dibayarin, mau keluar negeri juga dibayarin, ada yang kayak gitu. Untuk level tertentu ya, kalau level junior mah kagak. Misalnya udah level partner gitu kan, ada yang kayak gitu. Ya, kalau Big Four itu kalau yang kantor-kantor akuntan ya, yang Big Four itu kan memang mereka keras-keras banget ya. Mereka tuh lembur. Wah, apanya umur 40 tahunan tuh udah pada sakit tuh orang-orang itu. Kanker biasanya. Terus ya teman-teman akuntan saya tuh udah pada belum nikah, mati gitu kan. Gimana dia mau nikah? Nikahnya sama kerjaannya. Kerja mulu, kagak sempat pacaran. Pada nikahnya udah tua-tua semua teman-teman saya yang akuntan yang kerja di kantor akuntan publik. Ya, duitnya mah banyak, cuma nikahnya pada telat. Ya. Oke. Gitu ya. Oh, kira-kira bakalan diterima nggak Bu Ersa kalau saya itu nego-nego? Ya itu hak kita lah nego. Kalau dia nggak mau, ya kan, Pak, saya mau nanya gini-gini bisa nggak Pak? Oh, nggak ada. Oh, iya kalau nggak ada, ya oke Pak, saya pertimbangkan ya Pak, gitu aja. Kira-kira bisa ada nggak di masa depan Pak, kalau saya sudah kerja 3 tahun, nambah benefitnya, kesehatannya atau gimana gitu, itu ditanyain aja. Terus dibilang, kira-kira ada beasiswa nggak Pak? S2, saya pengen S2 lagi nih. Ada beasiswa nggak dari perusahaan Pak? Untuk saya S2. Beasiswanya setelah saya kerja berapa tahun? Kemana gitu. Itu ditanyain, masa kamu mau S1 aja? Nggak mungkin lah. Udah nggak puas lah nanti kamu kalau S1 aja kan. Pasti suatu saat pengen S2. Gitu. Daripada saya LPDP atau saya ngelamar beasiswa ke luar negeri, Pak, kan saya harus keluar dari perusahaan. Padahal saya suka kerja di perusahaan ini. Kalau bisa saya dibayarin lah sama perusahaan. Gitu ya. Tanya ya perkembangan. Terus tanya, apanya tuh, training, sertifikasi, dibayarin nggak? Untuk ambil sertifikasi aktuaris, dibayarin apa enggak? Kayak gitu. Tanya pokoknya deh, jangan asal terima-terima aja. Oke. Program iuran pasti. Nah, ini bedanya apa nih? Iuran pasti sama manfaat pasti. Iuran pasti, resiko aktuaria ditanggung peserta. Apa sih resiko aktuaria itu? Resiko-resiko yang muncul karena ada perubahan asumsi aktuaria. Nanti saya jelaskan ya. Kewajiban hukum terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran yang terpisah. Ya. Jadi kalau iuran pasti, ya, kalau uangnya cukup apa enggak, kan tadi kan iuran tuh kita ngiur, ya, kemudian nanti kan dimasukin ke dana pensiun, kemudian dana pensiunnya nanti yang akan menginvestasikan. Nah, kalau setelah diinvestasikan uangnya itu enggak cukup gitu ya, itu adalah resikonya si peserta, bukan resiko perusahaan. Kalau manfaat pasti, ya, jadi perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Resiko investasi dan aktuaria menjadi tanggung jawab perusahaan. Gitu manfaat pasti itu. Ya. Misalnya dijanjikan nanti kalau udah pensiun 1 miliar dapat. Nah, kan perusahaan kan ngiur ya, ngiur tiap bulan gitu kan. Nah, terus setelah orang ini pensiun, dana pensiunnya bilang, aduh maaf deh, kita investasinya lagi jelek nih. Wah, uangnya si Ivana kagak sampai 1 miliar nih. Nah, terus perusahaan kan ngamuk-ngamuk kan, gimana sih? Dari Ivana kerja sama kita umur 25 tahun udah kita bayar iurannya si Ivana. Dengan harapan nanti Ivananya dia pensiun, uangnya cukup 1 miliar. Nah, iya tapi uangnya nggak ada bos 1 miliar. Nah, kalau kayak gitu, kalau dia manfaat pasti, itu ditanggung sama perusahaan. Jadi kalau misalnya di dana pensiun dananya cuma 800 juta, perusahaan bayar 200 juta. Gitu maksudnya ya. Cukup jelas yang ini? Ya, oke. Multiple pemberi kerja. Lagi ajan di rumah saya. Kita berhenti dulu ya. Break dulu deh. Kalian ke toilet apa kemana, jalan-jalan ya. Oke. Ya, kita break 5 menit.
ajannya sudah selesai. Halo, sudah kembali semua? Udah, Bu. Sandi, jangan takut nego, Sandi, nggak apa-apa. Namanya Ya, kita Bu. usaha, ya kan? Usaha dulu, jangan terima-terima. Ya, jangan pesimis, apalagi aktuaria Unpad. Aduh. Oke. Program pembeli ini lewat aja dulu deh. Iuran pasti dan imbalan pasti. Iuran pasti itu entitas membayar iuran tetap. Ya, iuran tetap. Ini direkam nggak sih? Tadi pause apa nggak? Oh, masih lanjut rekamannya. Oke. Jumlah yang ditetapkan berarti contohnya program jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, program pensiun DPLK. Ini program iuran pasti. Ya. Program iuran pasti kalau akuntansinya cuma tinggal diakuin aja beban iurannya berapa. Tidak dibutuhkan asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban. Karena kan resikonya nggak ada di perusahaan. PSK24 ini untuk perusahaan ya, bukan untuk program pensiunnya. Ini perusahaan yang punya karyawan ya, PSK24 ini. Kondisi vesting. Kondisi vesting itu apa? Iuran yang telah dibayarkan entitas atas pekerja yang tidak memenuhi persyaratan. Periode minimum dikembalikan kepada entitas saat pekerja meninggalkan entitas. Oh, kondisi vesting. Iuran yang telah dibayarkan entitas atas pekerja yang tidak memenuhi persyaratan periode minimum. Oh. Ya. Jadi kalau seandainya ada program iuran pasti itu kan baru dapat kadang-kadang baru dapat pensiun kalau bekerja minimum sekian tahun gitu. Nah, ternyata tuh sebelum waktunya dia dapat pensiun itu misalnya dia udah keluar gitu ya berarti uang yang sudah iuran sudah dikembalikan yang sudah dibayar dikembalikan lagi ke entitas gitu ya. Program iuran pasti ya berarti iurannya diakui sebagai beban gitu kan kalau oleh entitas ya. Kalau ada yang belum dibayar, berarti diakui sebagai liabilitas beban terakru setelah dikurangi dengan iuran yang telah dibayar. Ya. Jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam 12 bulan, maka kita diskonto. Kalau misalnya iurannya itu jatuh temponya lebih dari 12 bulan, jarang lah ini mah. Ya. Nah, sekarang saya mau ke imbalan pasti nih. Ini yang butuh aktuaris di sini, imbalan pasti ya. Nah, jadi ini saya akan very detail lah di sini. Di program imbalan pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja pada saat pekerja purna karya, sesuai dengan penghitungan kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Pemberi kerja mempunyai kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup. Contoh aplikasinya Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, sekarang Cipta Kerja ya. Ada yang sebagian diganti oleh Cipta Kerja. Program imbalan pasti yang dikelola oleh dana pensiun pemberi kerja. Nah, akuntansi program imbalan pasti itu ya rumit. Kenapa rumit? Karena perusahaan menghadapi risiko bahwa dana yang selama ini disisihkan untuk imbalan pasca kerja tidak mencukupi untuk membayar imbalan pasca kerja yang formula penghitungannya sudah ditentukan sejak awal. Nah, jadi dilakukan pengukuran imbalan pasti yang akan diberikan kepada pekerja di masa depan berdasarkan jasa pekerja di masa sekarang dan yang akan datang. Ada time value of money computation. Asumsi aktuaria itu apa? Tingkat angka kematian, usia rata-rata karyawan, tingkat inflasi, dan lain sebagainya. Karena jumlah imbalan pasti yang akan diberikan diukur dengan dasar terdiskonto, karena baru akan terselesaikan setelah beberapa tahun lebih dari 12 bulan, yaitu saat kontrak kerja berakhir. Ya, jadi rumit juga karena ada diskontonya, ada asumsi aktuarianya. Ya. Nah, prinsip pengakuannya service cost dan net interest masuknya ke profit and loss, remeasurement-nya masuknya ke OCI tadi. Masuknya remeasurement of actuarial assumption, masuknya ke OCI. Oke. Nah, metode aktuarianya bagaimana? Entitas memperkirakan jumlah imbalan yang akhirnya akan diterima oleh pekerjanya. Asumsi metode aktuarianya pertama tidak boleh bias, harus kompatibel, mutually compatible satu dengan yang lain. Terdiri dari asumsi demografis dan asumsi keuangan. Ya, tingkat diskontonya pakai suku bunga pasar, obligasi berkualitas tinggi atau tingkat suku bunga obligasi pemerintah.
kapan kita mengakui keuntungan aktuaria apabila kewajiban imbalan pasti berdasarkan penghitungan aktuaria lebih kecil daripada kewajiban yang diharapkan. Ya, dan apabila hasil investasi aset program lebih besar daripada hasil investasi yang diharapkan. Kerugian kewajiban imbalan pasti berdasarkan perhitungan aktuaria lebih besar daripada kewajiban yang diharapkan, dan hasil investasi aset program lebih kecil daripada hasil investasi yang diharapkan. Maksudnya gimana sih? Ya, tahun ini kita, misalnya kalian semua nih 45 orang, berapa nih kalian? 45 orang ya. Itu kalian tuh karyawan saya semua nih. Kan? Ini usianya masih muda-muda nih, mungkin 25 tahunan, 24, 23 itu kan. Jadi program kerjanya masih panjang. Nah, ya, saya jelasin aja deh. Ini ada nggak? Saya jelasin aja deh. Kayak gini ceritanya. Program imbalan pasti. Nah ya, misalnya kalian semua nih 45 orang ya. 45 orang ini karyawan saya semua. Kerja nih pada hari ini, per hari ini kerja nih. Nah, saya harus berpikir dari 45 orang ini kira-kira yang akan stay sampai pensiun tuh berapa ya? Berapa orang ya yang akan stay sampai pensiun? Jadi ketika kalian masuk kerja, saya kasih kontrak kerjanya, saya bilang bahwa nanti kalau kamu pensiun, kamu akan dapat misalnya masa kerja dikali gaji terakhir. Jadi masa kerjanya 25 tahun, ya berarti pensiunnya dapat 25 kali gaji terakhir. Gaji terakhir kamu nanti, bukan gaji sekarang gitu kan. Nah, formula itu apakah 25 tahun, apakah tanggal tahun, apakah tahun bekerja apa segala macam, formulanya itu diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi ada PP-nya juga. Jadi kalau misalnya kerja 25 tahun maksimum dapatnya sekian gitu. Jadi ada maksimumnya sih. Tapi bisa juga perusahaan itu menambah lagi gitu ya, pensiun lagi. Nah, misalnya ya, saya janjiin ke kamu misalnya pensiun kamu tuh jumlah tahun bekerja dikali gaji terakhir, itu jumlah pensiunnya. Nah, berarti kan asumsinya ada asumsi gaji terakhir. Sekarang kalau gaji kamu masuk kerja pertama kali sama saya itu gajinya itu 6 juta, kamu pensiun itu 55 tahun gitu kan. Berarti berapa tahun bekerja tuh? Kira-kira 30 tahun bekerja atau 35 tahun bekerja. Kan gajinya nggak pasti naik dong, nih anak juga dipromosiin, naik gitu kan. Itu kan ada asumsi tuh. Asumsi kenaikan gaji. Itu satu asumsi aktuarianya, kenaikan gajinya berapa persen setiap tahun gitu ya. Kemudian dari 45 orang ini kan nggak semuanya sampai pensiunnya di tempat saya ya. Pasti ada yang keluar gitu kan, pindah ke tempat kerja lain. Bener nggak? Itu namanya turnover karyawan. Itu berapa turnover karyawannya? Tuh, ya kedua. Ketiga, karyawannya ini kan mungkin ada yang meninggal dunia gitu ya sebelum pensiun, sakit segala macam, itu mortality rate, gitu kan? Keempat, ya apa tuh namanya? Apalagi tadi ya asumsi-asumsinya. Ya. Terus growth-nya kan 25 tahun lagi tuh kira-kira tuh kan apa kenaikan gaji itu kan pakai suku bunga segala pakai inflasi segala macamnya. Tapi kan kita diskonto balik pakai suku bunga. Suku bunganya tuh pakai suku bunga obligasi pemerintah yang 25 tahun misalnya gitu kan. Nah, semua itu saya hitung satu-satu. Ivana berapa? Theodorus Riston berapa? Tisa Rahma berapa? Kalau aktuaris gitu, dihitung satu-satu. Jadi kalau 3.000 karyawan ya 3.000 dihitung satu-satu. Gitu. Nah, dihitung satu-satu ya. Tapi kemudian itu kan setelah dihitung total liabilitas. Jadi si Ivana ini misalnya Fadil nanti dapat pensiunnya kira-kira berapa ketika 35 tahun lagi, terus di present value kan saat ini ya. Di present value kan. Nah, itu berapa tuh total? Itu kan. Nah, itu adalah hak kalian selama 25 tahun bekerja atau 30 tahun bekerja. Tapi kan hak itu kan tidak ujuk-ujuk kalian dapatkan di tahun ke-30. Tahun pertama kalian bekerja, kamu dapat 1/30. Tahun kedua kamu bekerja, kamu berhak 2/30. Gitu kan? Itu namanya PUC, Projected Unit Credit. Jadi berapa total liability-nya, kamu present value kan, terus kamu bagi berdasarkan umurnya gitu. Umur si karyawannya. Nah, tapi kan dalam misalnya menentukan, kalau mau dihitung satu-satu boleh ya, tapi kadang-kadang kan ada asumsi aktuaria, misalnya turnover-nya berapa, inflasinya, terus
kenaikan gaji berapa. Nah, itu makanya dibutuhkan jasa aktuaris. Karena total liabilitasnya itu nggak bisa asumsinya 45 orang ini semua akan stay dan akan bertahan sampai pensiun, nggak mungkin gitu. Pasti ada yang keluar, ada yang segala macam. Itu harus dimasukin juga gitu dalam asumsi itu total semua liability-nya. Nah, liability itu kalau misalnya total liability-nya itu ya 45 orang yang akan pensiun 30 tahun lagi itu udah dengan asumsi-asumsi segala macam itu adalah totalnya adalah 10 miliar. Yang jatuh tempo tahun ini berapa? Kan nggak 10 miliar. 10 miliar itu kan untuk 30 tahun gitu, ngerti nggak? Berarti yang jatuh tempo tahun ini itu dibagi ya masa kerjanya kira-kira berapa, kan umurnya kan beda-beda kalian ini. Tapi kan ada rata-rata pekerja, rata-rata umur pekerja berapa sih? Rata-rata umur pekerja 25 tahun ya. Berarti kan kira-kira sisa masa kerjanya masih 30 tahun lagi gitu. Berarti dibagi 30. Berarti yang utang saya yang harus saya sisihkan itu 1/30 dari 10 miliar itu gitu. Cukup jelas nggak? Jelas ya? Gitu ya, ngebayanginnya ya, biar kebayang. Nah, jadi kan pertama nih, langkah pertama menentukan nilai kini liabilitas simpanan pasti. PSAK 24 ke entitas mewajibkan menggunakan Projected Unit Credit Cost Method atau PUC. Ya, tadi yang saya bilang PUC itu berarti kita hitung berapa, kita hitung dulu ke depan berapa dengan asumsi dia inflasi segala macam, kemudian kita present value kan nilainya berapa, kita bagi dengan rata-rata umur kerja karyawan, rata-rata umur tersisa untuk bekerja gitu ya. Kemudian yang nomor 2 menentukan nilai wajar aset program. Nah, apa sih ini maksudnya? Nah, kalau saya sudah bekerja, let's say lah kalian ini sudah bekerja 5 tahun, ya sudah bekerja 5 tahun sama saya. Berarti kan saya sudah menyisihkan uang tuh selama 5 tahun untuk bayar pensiun kalian 25 tahun lagi. Uang itu saya taruh di mana? Uang itu bisa saya kelola sendiri, saya punya dana pensiun sendiri, saya bikin dana pensiun, kamu kelola uang ini, atau saya bisa titipin ke perusahaan asuransi lain, kan? Nah, kan mereka kelola nih ya, uangnya itu bukan uang saya loh, itu uang karyawan loh, bukan uang saya. Nah, setiap tahun si dana pensiun itu akan kirim laporan, Bu, dananya ini saya investasikan ke saham, ke ini gitu. Jadi totalnya nilai wajarnya itu sekian. Nah, itu dikasih sama dana pensiunnya ke kita. Oh, berarti ya sudah dapat nih nilai wajarnya. Oke, nilai wajar aset program adalah harga yang akan diterima dari penjualan aset atau harga pengalihan liabilitas antara pelaku pasar. Nilai wajar aset program ini mengurangi jumlah liabilitas simpanan pasti. Ya. Jadi total liabilitasnya berapa sih? Oh, total liabilitas sekian. Kita cukup apa enggak tuh? Coba dilihat tuh. Aset kita berapa? Oh, ternyata aset kita itu gede juga sih gitu ya. Jadi kita total liabilitas 10 miliar, asetnya udah ada 8 miliar misalnya. Berarti tinggal sisa 2 miliar doang, berarti kita ini dia mengurangi gitu kan. Nilai wajar aset program itu mengurangi nilai kini liabilitas simpanan pasti. Tapi kan nggak bisa aja kan, totalnya 10 miliar terus ternyata dana pensiunnya itu dodol gitu ya, salah investasi. Kayak inilah, kayak jam sostek. Ikut jam sostek. Jiwasraya. Jiwasraya kan gitu kan, salah investasi lah segala macam. Ada fraud segala macam. Akhirnya pensiunnya orang pada rugi loh, nggak cukup loh pensiunnya. Ya. Nah, udah kayak gitu, kemudian kita tentukan nilai wajar imbalan aset program yang langkah 2 nih. Ya. Untuk menentukan nilai wajar aset program pada akhir periode saat pelaporan diperlukan nilai wajar aset program di awal periode, ditambah kontribusi entitas dan pekerja, ditambah penghitungan kembali imbal hasil aset program dengan tidak menghitungkan jumlah yang dimasukkan ke dalam aset bunga liabilitas imbalan prestasi neto, dan dikurangi pembayaran imbalan yang telah dilakukan. Nah, oke. Nilai wajar aset program. Ya. Kemudian kita tentukan jumlah liabilitas aset imbalan pasti neto. Kita punya liabilitas apa punya aset? Kalau aset programnya ini lebih besar, kita punyanya aset. Kalau liabilitasnya lebih besar daripada asetnya, kita punya liabilitas gitu. Nah, kita tentukan nih jumlah liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Mengukur secara terpisah nilai kini kewajiban imbalan pasti dan aset program jika ada. Entitas perlu menerapkan metode penilaian aktuarial, mengatribusikan imbalan pasca periode jasa, dan membuat asumsi aktuarial. Entitas harus mengakui liabilitas aset imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan.
Jika nilai kini kewajiban lebih besar, maka hasil penghitungan akan defisit dan entitas mengakuinya sebagai liabilitas. Jika nilai wajar aset program lebih besar, maka akan mengakui sebagai surplus dan entitas akan mengakuinya sebagai aset. Nomor 4, baru kita tentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi. Tadi kan aset dan liabilitas kan di neraca, laba ruginya gimana? Komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi adalah biaya jasa. Biaya jasa itu apa sih? Service cost. Service cost itu adalah yang kita keluarkan karena karyawan kita sudah berjasa, gitu kan. Nah, itu bisa jasa kini, yaitu biaya atau biaya yang kita keluarkan atas jasa tahun ini yang diberikan oleh karyawan, atau biaya jasa lalu. Apaan maksudnya biaya jasa lalu ini, Bu? Nah, misalnya kalian sudah bekerja 5 tahun ya, sudah bekerja 5 tahun. Kan dari tahun 1 sampai tahun ke-5 saya udah nyisihin uang buat kalian. Pakai asumsi apa? Asumsi di tahun pertama. Ternyata di tahun ke-5 ada undang-undang cipta kerja. Misalnya, ada perubahan undang-undang sehingga misalnya nih kalian pensiunnya lebih besar dari yang dihitung di tahun pertama. Berarti kan saya waktu ngiur tahun pertama sampai tahun ke-5 itu kan berarti saya itu kurang. Benar nggak? Kurang. Yang sudah saya bayarin tuh kurang karena total pensiunnya bertambah. Nah, saya mengidentifikasi kurangnya berapa sih? Itu maksudnya biaya jasa lalu. Biaya yang saya sisihkan karena ada perubahan gitu ya, atas jasa di masa lalu yang telah diberikan oleh karyawan gitu. Ya, saya ulang ya. Biaya jasa kini adalah biaya program manfaat pasti yang saya sisihkan menjadi beban gitu ya. Karena kalian sudah bekerja tahun ini. Kalau biaya jasa lalu, biaya yang saya sisihkan, ya, yang kurang di masa lalu, itu kan, sehingga perlu saya tambahin. Nah, di tahun ini, itu namanya biaya jasa lalu. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, maksudnya gimana? Ya, kalau misalnya kalian ini ya, kalian udah selesai nih kerjanya nih, gitu. Tahun ini ada yang pensiun nih, gitu ya. Terus ternyata uang pensiunnya di dana pensiun itu nggak cukup. Harus saya tambahin kan? Nah, itu berarti saya ada kerugian atas penyelesaian. Kerugian karena saya menyelesaikan suatu program sama karyawan, gitu maksudnya. Kalau keuntungan gimana? Keuntungan kebalikannya. Ini tahun ini ada yang pensiun nih. Ternyata aset di dana pensiun kita lebih besar. Maka saya dapat keuntungan. Dapat keuntungan itu ada yang dikembalikan dari aset itu ke saya, dari dana pensiun ke saya gitu, karena lebih besar gitu kan. Itu keuntungan atas penyelesaian. Nah, bunga neto, pendapatan bunga dari aset program kan pasti ada bunganya ya. Terus biaya bunga dari kewajiban imbalan pasti. Kok ada biaya bunga sih? Ya kan, ini kan kewajiban imbalan pasti kita hitung 30 tahun, terus kita present value kan. Setiap tahun harus kita akuin dong accretion of interest-nya, benar nggak? Itu jadinya beban bunga accretion of interest gitu ya. Terus bunga dari perubahan atas dampak batas atas aset. Tadi itu aset ceiling, apaan sih aset ceiling? Aset ceiling itu kalau kita punya, tadi kan dibilang gini ya. Kalau kita itu punya asetnya itu banyak, aset pensiunnya itu banyak, kan harusnya kita dapat pengembalian, benar nggak? Dikembaliin ke kita gitu ya. Tapi itu ada batasnya gitu, ada batas atasnya gitu. Nah, itu batas asetnya namanya aset ceiling. Aset ceiling itu adalah batas atas aset ya yang bisa dikembalikan ke entitas gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan atas aset ceiling, misalnya tadinya aset ceilingnya 4 miliar. Kalau di atas 4 miliar berarti kita dapat pengembalian gitu ya. Berarti yang di bawah 4 miliar tuh kita nggak dapat gitu misalnya. Nah, kemudian ini berubah nih, aset ceilingnya menjadi 3 miliar. Berarti kan ada sisa nih. Berarti kan ada lagi yang di atas lagi aset itu gitu kan. Nah, itu dikena bunga, dapat bunga juga gitu kita. Kurang lebih gitu ya. Bunga dari perubahan atas dampak batas atas aset. Ya. Ntar kalian baca sendirilah ini. Nah, udah ya selesai. Oke, gini-gini ya adik-adik. Mungkin kalau sekarang Bu Elsa cepet banget ngajarnya, nggak ngerti gitu kan. Kalian baca dulu ya modulnya ya. Modulnya dibaca dulu. Nah,
Besok minggu depan kita pelajari lagi dengan lebih seksama gitu. Kita bahas lagi yang imbalan kerja. Sama minggu depan setengah imbalan kerja, setengah lagi yang program dana pensiun yang PSAK 18 ya. Nah, tugas kalian adalah mencari laporan keuangan dana pensiun. Coba cari dana pensiun Telkom, laporan keuangannya ada nggak? Kalau ada bagus. Jadi kalian Telkom dan dana pensiunnya Telkom. Kalau nggak ada, cari aja dana pensiun yang lain nggak apa-apa. Kalian lihat, paling nggak kalian lihat dulu laporannya apa sih, dana pensiunnya kayak apa sih laporan dana pensiunnya gitu kan. Kalian lihat dulu bentukannya, ujung akhirnya. Baru kita belajarin PSAK-nya. Oke? Begitu? Sampai ketemu minggu depan berarti. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen. Absen siap ya. Yang minggu pertama saya absenin masuk aja semua karena masih banyak, kemarin masih banyak yang belum masuk. Minggu kedua aja kalian absen ya. Baik, Oke. Bu. Yuk, makasih sampai ketemu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat Bu. siang. Makasih banyak, Bu.